Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ada saya Diki Mahendra kembali menjumpai Anda semuanya tentunya di channel DP Artis Developer ya. Kali ini di episode kedua ya di program acara Ngobras Ngobrol bareng Seniman. Saya sudah kedatangan bintang tamu guest star untuk episode kedua ini yang saya happy banget ketemu beliau karena apa? Karena beliau ini ternyata ini satu profesi dengan saya ya. Kalau pernah dengar atau pernah notice seseorang bernama Ian Purba, salah satu broadcaster atau announcer ternama di Kota Purbalingga, ya beliau ini. Disapa dulu Mas untuk audiens dari DP Artis Developer. Oke, selamat siang, selamat berjumpa ya tentunya masih bersama saya Ian Purba. Kebetulan siang ini kita ketemu senior kita. Waduh, senior ya, dong. Mas Diki ya. Ngomongin senior mungkin usia saya ya, tapi kalau pengalaman jenengan lah ya yang lebih senior. Oke, sedikit perkenalan ya Mas Ian ya, ada beliau adalah Mas Ian Purba. Ini merupakan pengurus dan juga broadcaster atau announcer dari channel 101.4 Panji FM. Nah, buat kamu para pendengar setianya Panji FM, beliau ini adalah salah satu announcer favorit ya di sana. Yang selama ini mungkin sering kontak-kontakannya by phone, ya ini lihat visualnya beliau. Tampan sekali ya. Oke, Mas sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita sudah melewati prokes ya untuk ketemu ini, jadi kita nggak pakai masker, insya Allah aman ya. Oke. Nah, buat reminder juga untuk Anda, audiens atau pemirsa dari DP Artis Developer, bahwa Mas Ian ini juga tergabung menjadi salah satu pengurus atau anggota dari JAC, Java Artist Community. Yang mana kita tahu ya, bahwa Java Artist Community ini merupakan kumpulan dari para seniman-seniman yang punya kontribusi ingin mengangkat kesenian-kesenian daerah Purbalingga, Banyumas, dan sekitarnya. Nah, beliau ini juga bergabung di JAC. Jadi saya senang sekali nih akhirnya dapat satu kenalan yang satu frekuensi. Saya pengen kulik-kulik ya. Langsung aja, Mas. Boleh tahu nggak tanggal pertama kali bergabung atau dipinang sama Mas Dedi untuk bergabung di JAC ini kapan? Kita untuk bergabung di JAC kurang lebih akhir Desember. Akhir Desember 2020. Bisa dibilang belum lama ya? Belum lama. Setengah tahun, hampir ya setengah tahun ya, setengah tahun lebih ya. Oke, sebagai apa, Mas? Saya sebagai anggota aja. Sebagai anggota, oke. Tapi tentunya ya dengan pengalaman-pengalaman beliau ini, Mas Ian Purba ini pasti punya kontribusi yang besar nih di di JAC ini. Nah, sejauh ini kan jenengan dari radio latar belakangnya ya. Kayaknya udah ketebak sih ya, kayaknya udah ketebak kalau untuk kontribusinya nggak jauh-jauh dari publisher atau yang mempublikasi karya-karyanya dari JAC. Betul nggak kesoktahuan saya? Iya, betul. Betul. Boleh diceritakan nggak sejauh ini seperti apa? Sejauh ini kita memang dalam acara-acara JAC, terutama untuk lagu-lagu ya. Lagu-lagu yang dikeluarkan dari DP, ya, kita publikasikan lewat acara di Radio Panji. Radio Panji. Ya tentunya kita berharap kita berharap lagu-lagu daerah, lagu-lagu daerah kita perkenalkan di Radio Panji untuk mengangkat terutama budaya ya, budayanya. Betul. Gitu. Nah, buat mengingatkan kembali nih untuk pemirsa di DP Artis Developer, ngomong-ngomong DP Studio ya, ngomong-ngomong di sini adalah foundernya Mas Dedi ya. Kalau ngomongin Mas Dedi ini karya-karyanya kan juga banyak sekali tersegmen ya, ada dangdut ya, dangdut original. Terus ada lagu-lagu daerah ngapaknya ya, yang beliau sendiri juga sudah berkecimpung di lagu-lagu daerah ngapak khususnya ini udah cukup lama. Ini sejauh ini lagu-lagunya semua bisa masuk ke segmentasi radionya Mas Ian? Iya, semuanya bisa masuk. Berarti program-programnya semua tertampung ya? Lagu-lagunya tertampung ya? Betul. Wow, luar biasa nih. Boleh diceritain nggak program-program andalannya atau yang jadi favorit gitu? Program favorit ya, andalan untuk di Panji? Di Panji ya. Kita ada program acara namanya Purbasari ya. Purbasari itu putaran tembang Banyumasan dan campur sari. Nah, di situ kita coba angkat setiap lagu-lagu dari DP yang kita angkat untuk kita publikasikan. Kita putar lagunya karena apa? Kita berharap dengan lagu-lagu
yang keluar dari DP Studio itu kita berharap lebih dikenal masyarakat. Oke, ya, as a publisher ya, sebagai untuk publisher di JAC, jadi lagu-lagunya dari artis JAC alias Java Artist Community ini dipublikasi atau ditampilkan, ditayangkan ya, diperdengarkan di Panji FM 101.4. Dan ada salah satu program andalannya yaitu Purbasari. Tadi singkatan apa? Putaran Tembang, Banyumasan, dan Campur Sari. Nah, kalau dari namanya ini kemungkinan lagu-lagunya Mas Dedi sendiri kayaknya ya. Iya, betul. Yang biasa main di lagu-lagu Jawa kan beliau. Iya. Di sana banyak juga. Oh, banyak juga? Ada. Boleh disebutin dong artisnya JAC? Sambil saya pengen kenalan juga. Artis JAC itu seperti kayak dandutnya, lagunya Mas Panjul. Yang masuk di Purbasari ini selain Mas Dedi, lagunya Mas Panjul? Mas Panjul juga masuk. Tembang-tembang apa nih? Ya, sama. Ini tembang-tembang Jawa. Jawa, ya, oke. Khususnya untuk Purbalingga, lagu Purbalingga. Wow, iya. ngapak ya? Iya, ngapak. Oke, nanti kapan-kapan saya pengen belajar sama Mas Panjul nih ya, buat belajar bahasa ngapaknya. Selain Mas Dedi, Mas Panjul ada lagi nggak yang masuk ke Purbasari? Ada lagi. Artisnya JAC? Termasuk lagunya Bang Joy. Bang Joy Ngapak. Bang Joy Ngapak juga masuk. Tadi saya sempat ketemu ngobrol-ngobrol. Ternyata lagunya masuk ke situ juga ya? Iya, masuk. Oke. Ini masuk. Apa? Ininya, kalau bahasanya ya ngapak, tapi kalau genrenya itu dangdut, campur sari, atau slow rock atau apa? Slow rock. Slow rock. Tapi karena apa? Lagu-lagunya itu kan bahasanya kan ngapak. Oke. Nah, jadi kita masuk ke situ. Oh, Purbasari. Lumayan ya, udah 3 tuh artisnya JAC. Mas Dedi Pitak sendiri, Mas Panjul, Mas Joy Ngapak. Iya. Masih ada lagi nggak? Disebutin bisa sampai... Ada lagi lagunya seperti Mas Dani. Mas Dani, Danien juga ya? Bahasanya juga ngapak juga, Jawa. Oke. Ya, buat yang pengen kenal ya sosok Mas Dani Yen itu seperti... Dan ini Yen ya, benar ya? Danien, oke. Ya. Mas Danien, buat yang pengen tahu sosok Mas Danien, silakan klik link yang ada di deskripsi ya. Nanti kita direct ada di episode satunya dari Ngobras ya. Di episode 1 saya sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Danien ya. Lagunya apa aja silakan klik di link deskripsi. Balik lagi nih Mas. Ya. Mas Dedi Pitak, Mas Panjul, Mas Joy Ngapak, terus Mas Danien. Selanjutnya saya juga pengen kenal. Banyak sekali sih. Banyak sekali. Jadi kalau kita ini hafal ya. Oke. Terima kasih informasinya. Kapan-kapan saya akan undang beliau-beliau ini ya, Mas Panjul, Mas Joy Ngapak buat ngobrol-ngobrol juga seperti ini ya. Nah, itu kan tadi untuk yang Banyumasan atau yang berbahasa daerah. Dan yang saya tahu untuk artis-artis JAC ini kan juga ada yang genrenya itu dimain di slow rock sama dangdut original nih. Iya. Punya tempat nggak di Panji? Nah, kalau yang dangdut ada. Ada? Iya. Ada juga? Oh, keren. Apa programnya? Nah, kalau yang di dangdut itu namanya programnya sore ya. Yang di sore hari itu ada GPS. GPS kan terkenal apa itu? GPS itu alat pelacak ya? Iya, pelacak itu. Tapi di sini lain di Panji. Apa tuh? Goyang Panji sore. GPS goyang Panji sore. Ngomong sore berarti tayangnya sore ya? Jam berapa tuh Mas? Jam 3 sampai jam 5 Sedikit sore lagi kayaknya ya. Ini kita kebetulan recordingnya di siang ya. Jadi sebentar lagi tayang ini ya. Oke, itu lagu-lagu dangdutnya ya. Boleh diinfokan nggak artis-artisnya JAC yang masuk ke sana siapa? Kalau artis-artisnya JAC ini ada kayak lagunya siapa ya? Mbak Fatin ya. Mbak Fatin. Ada Faradila. Mbak Fatin, Mbak Faradila. Ada Mbak Arsi juga masuk. Mbak Arsi, oke. Terus ada Diana Lupi masuk. Gitu. Masih banyak lagi. Oke. Terima kasih informasinya. Saya jadi mengantongi nama-nama artis yang next saya akan agendakan untuk ngobrol sama beliau-beliau ini ya. Tunggu aja waktunya. Nah, kan sudah ada 2 program nih ya. Ada lagi nggak program yang untuk menampung itu? Untuk menampung itu ada lagi malam. Apa tuh? Itu malam jam 9 malam ada program namanya Campedak. Campedak. Kalau campedak itu, ya? Iya. Kalau campedak itu identik dengan apa itu? Campedak itu buah yang mirip nangka ya. Nah, iya. Oke. Tapi di sini lain di Panji FM. Campedaknya Panji apa tuh? Di Panji ya. Itu campedaknya itu Campur Sari, Panji FM, pasti enak. Pasti enak. Campur Sari, Panji FM, pasti enak. Campedak. Luar biasa yang ngasih nama-nama programnya, saya aja nggak kepikiran gitu ya. Tadi udah ada Purbasari, which is Purbasari kita tahu ya. Lokasinya paling dari studionya Panji kayaknya di
cuman koprol aja nyampe ya. Nyampe. Tapi itu dijadikan nama program Purbasari, itu putaran tembang Banyumasan dan Campur Sari ya, yang bisa didengarkan di setiap hari jam 9 sampai jam 11. 11 siang ya. Ya, jam 9 sampai jam 11. Saya tahu karena saya dengerin biasanya di kantor ya. Terus ada yang kedua GPS tadi ya. GPS. Goyang Panji sore. Setiap jam berapa, Mas? Itu jam 3 sore sampai jam 5. Jam 3 sore sampai jam 5. Ini lagi tayang nih jam segini. Terus yang ketiga itu Jam Bedak, Campur Sari Malam, Panji FM Pasti Enak itu jam 21 sampai jam 00. Jam 21 sampai jam 00, jam 9 malam sampai jam 12 malam. 12 malam. Ya, kurang lebih lah ya, lebih untuk artis-artisnya JAC alias Java Artist Community ini diakomodir di Panji FM, disupport untuk ya ada ruang publikasinya di 3 program itu ya. Ya, so buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagunya JAC bisa didengarkan juga di 3 program tadi ya di channel 101.4 Panji FM yang beralamat di mana Mas? Mungkin pengen ketemu Mas Ian langsung. Perumahan Binagria Perwira, Blok A5, Padamara Purbalingga. Perumahan Binagria Perwira, Blok A5, Padamara Purbalingga. Nanti bisa ngiklan di sana ya. Lokasi persisnya kalau nggak salah di sebelah utara pasar Iya, utara pasar. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi soal Panji, tapi saya penasaran juga nih sama lagu-lagunya JAC nih, ya, Java Artist Community. Sejauh ini animo masyarakat itu seperti apa? Ya, sejauh ini animo masyarakat memang sangat respon ya. Karena apa? Karena merasa mungkin mereka itu terhibur dengan lagu-lagu ngapaknya ya. Lagu-lagu ngapaknya ya. Rasanya kalau ngomongin feel ya, lagu-lagu sedih dengan bahasa ngapak related banget ya sama pengalaman pribadi dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Mungkin gitu ya. Mungkin lebih apa ya? Lebih luwes atau gimana ya? Apa lebih kayak karena kebiasaan ya. Bahasa ngapak itu. Banyak di request ya berarti ya? Banyak. Itu ngomong-ngomong segmentasinya boleh tahu di Radio Panji ini pasarnya atau targetingnya itu di usia-usia berapa, Mas? Target di Panji ya, acara program Panji ini dari anak muda bisa masuk, dari orang tua juga masuk, anak-anak juga masuk. Diakomodir ya. Iya. Tapi untuk yang lagu-lagunya JAC ini rata-rata yang request ini usia-usia berapa, Mas? Yang request itu kebanyakan mak-emak. Mak-emak. Wah, ternyata Anda Mas Didi Pitak penggemarnya ibu-ibu ya. Mas Panjul juga, Mas Joy Ngapak juga nih ya. Seru sekali nih kalau udah ngobrolin artis-artisnya JAC. Saya pengen tahu lagi nih, penasaran lagi sama yang namanya ini nih. Kan sering di-request, lagu-lagunya pasti ngena banget. Ada nggak sih yang sampai kadang nelpon ya ketika Mas Ian ini lagi live broadcast, lagi siaran, terus nerima telepon, atau misalnya jenengan punya kontak mereka, terus mereka tuh penasaran, pengen dong ketemu sama artis-artisnya JAC, bisa ditemuin di mana sih? Gitu. Ada nggak yang sampai nanya begitu? Ada. Ada yang nanya, Mas Didi masih single atau enggak? Mas Dani istrinya udah berapa gitu? Ada nggak? Ya kadang-kadang lewat ini pribadi ada gitu, juga. Lewat pribadi. Wah, menarik banget nih, menarik. Berarti ngenanya bukan cuma lagunya ya, tapi secara profiling udah mulai ngena nih. Wah, keren banget nih, keren. Siapa aja yang sering ditanyain? Yang ditanyain adalah nggak apa-apa, open aja. Yang jelas kan sang pencipta juga loh. Sang pencipta. Ya, penciptanya, terus alamat DP Studio di mana itu ada, terus ya yang seperti tadi ditanyakan apa masih single ya. Itu. Rasanya Mas Daniel ini favorit banget ya. Kalau biasanya emak kan agak gaptek sama YouTube ya. Sama YouTube. Nah, mungkin orang tertarik dengan suaranya Mas Dani itu kan kekar sekali. Kalau image-nya, visualnya kayaknya kekar banget gitu ya. Pria yang maco banget gitu ya. Mungkin ada yang tertarik gitu. Mas Dani itu visualnya gimana sih? Pernah nanya-nanya nggak gitu? Sejauh ini ada juga. Ada sih. juga. Ada juga. Kalau yang nanya-nanya Rasti? Banyak. Banyak. Termasuk saya ya. Iya. next episode saya akan ngundang Rasti Bawel ya. Berarti lumayan juga ya exposure atau peran Anda di sini memang cukup sentral ya, artinya ya kita sama-sama tahu lah ya kalau untuk lagu-lagunya ciptaannya Mas Didi Pitak, ciptaannya Mas Daniel sendiri, ciptaannya Mas Joy Ngapak sendiri ini kan dipublikasi lewat YouTube juga ya. Terus salah satu platform yang juga untuk memasarkan atau mengenalkan lagu-lagu tersebut kan lewat
radionya Panjenengan ya, 101.4 Panji FM. Nah, ini berarti udah lumayan banyak ya exposure-nya, maksudnya banyak yang kenal lagu-lagunya ya? Banyak, sudah banyak. Oke. Ya, di samping itu kan kita kenalkan di Facebook juga, kita share. Oke. Gitu. Di-share juga di radio, di sosial medianya Panji? Iya. Oke. Boleh disebutin nggak 5 lagu aja nih? Saya kalau ngomong-ngomong katanya sering di-request, biar nggak dianggap peres sama pemirsa, saya minta Mas Ian minta tolong sebutkan 5 lagu yang paling banyak di-request. 5 lagunya artis JAC. Yang pertama lagu Kasmaran. Kasmaran, penyanyinya siapa? Mas Dedi Pitak. Mas Dedi Pitak itu sendiri, Mas Dedi, lagu Kasmarannya favorit banget ini buat pendengar-pendengarnya dari 101.4 Panji FM ya. Selain lagu Kasmaran, yang kedua? Yang kedua ada Duit Kramat. Duit Kramat. Kalau dari bahasanya juga kayaknya bikinannya Mas Dedi ya? Iya. Oke. Duit Kramat ya, Duit Mas Dedi lagi nih. Iya. Banyak di request? Ada lagi, dangdut yang ketiga, ya, dangdut ada. Ya, dangdut ada, itu lagunya Doa Dalam, apa ya, lupa ya. Apa tuh? Madu rasa empedu. Madu rasa empedu. Dicampur empedunya kebanyakan, jadi rasanya empedu. Lagunya siapa tuh, Mas? Itu lagunya Mbak Farah ya, Farah Dila ya. Farah Dila. Iya. Oke, tahu nggak penciptanya siapa? Penciptanya kalau nggak salah Mas Joy. Mas Joy Ngapak ya. Tadi lagu Kasmaran, saya ulang lagi ya. Lagu Kasmaran dibawakan oleh Mas Dedi Pitak, diciptakan oleh beliau sendiri ya. Yang kedua lagu Duit Kramat. Dibawain oleh beliau, terus diciptakan oleh beliau langsung. Yang ketiga lagu lagu yang Farah tadi? Yang Farah Madu Rasa Empedu yang dibawakan oleh Mbak Farah Dila, diciptakan oleh Mas Joy Ngapak ya. Yang keempat itu ada lagu saya agak lupa ya. Namanya. Ya. Saya mendengar sendiri, saya sampai merinding. Itu lagu yang dibawakan oleh Mbak Rasti. Itu saya udah setiap mendengar lagu itu kayaknya apa ya? Kayak merinding gitu. Ya, jadi ada lagunya Mbak Rasti Bawel yang juga sering di-request sama pendengarnya dari Panji FM, tapi lagunya lupa. Tapi membawa kesan tersendiri buat Mas Ian Purba yang sering muterin, yang sering dengerin sampai merinding ya. Saya jadi penasaran lagunya apa, nanti bisikin saya di luar ya. Kalau udah inget ya. Lagu terakhir kelima. Kelima itu ada lagu Purbalingga Bangun. Purbalingga Bangun dari bahasanya Mas Dedi Pitak juga ya. Itu lagu lama itu lama. Tapi masih di request. Oke. Sampai sekarang masih banyak yang minta diputerin ya. Itu kan 5, pasti masih banyak ya, masih banyak belasan lagu-lagu lainnya ya. Nah, dari 5 lagu ini artinya Mas Ian ini bisa mendeskripsikan secara gamblang, artinya nggak peres ya, ketika lagu-lagunya JAC, artis-artisnya Java Artist Community beneran di request di Panji, ya beneran karena lagu-lagunya di Mas Ian ini sampai kenal karena saking seringnya muter ya. Betul. Oke. Ya itu ya, kalau ngomongin program, saya sebagai mantan orang radio, ini rasanya pengen banget ngobrol, tapi rasanya di kesempatan lain ya, kita ngobrolin hal-hal yang lebih deep lagi ya. Satu pembahasan terakhir atau satu pertanyaan terakhir nih untuk Mas Ian Purba ya, kembali lagi sebagai pengurus dari JAC. Ini kira-kira ke depannya ada program-program apa sih yang pengen jenengan atau dari Panji FM buat ya untuk mensupport artis-artis, nggak hanya di JAC aja, tapi artis-artis lokalnya Purbalingga ini kan pasti banyak banget ya. Dan kebetulan yang ditampung sama JAC itu kan tadi yang sudah disebutkan nama-namanya ya. Tapi kalau menaungi secara keseluruhan itu ada menjadi bagian dari misinya Radio Panji FM nggak sih? Ada. Penasaran banget saya tuh. Batuk ini dulu ya. Jadi gini, kita berharap untuk artis-artis JAC, kita juga ingin kedepannya ya, kedepannya kita berharap kita bisa terus menjalin kerjasama antara Panji FM dan DP Studio. DP Studio, oke. Itu skup kecilnya ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, salah satu agenda dari Panji FM sendiri ya berusaha mengangkat
seniman-seniman lokal lah ya, talent-talent yang selama ini mungkin segmentasinya hanya terbatas hanya di kalangan penggemarnya atau hanya penggemar-penggemar biasa yang ada di sosial media masing-masing artisnya. Nah, Panji ini mewadahi untuk ya, kenapa enggak kalau memang bisa diangkat gitu ya. Artis-artis ini potensial sekali. Tadi sudah kita sounding nama-namanya, Rusty Bawel. Ya kalau Mas Didi Pitak udah tahu ya, Joy Ngapak ya. Terus siapa lagi yang Segak Perak itu? Ada, Mas Pai ya. Sega Prapai, Sega Pera gitu ya. Artis-artis ini banyak itu banget loh. Di samping nggak menutup kemungkinan nanti di luar artis-artis JAC juga difasilitasi sama Panji ya. Oke. Nah ini menarik banget ya untuk pembahasannya. Saya sebenarnya pengen ngobrol lama, tapi nanti kayaknya off the record aja ya. Biar makin akrab kita ya, namanya teman satu angkatan ya. Satu profesi ya. Satu profesi, satu angkatan, TK-nya bareng dulu ya. Iya, tapi beda ini ya, beda tahun ya. Beda tahun. Iya betul. Oke. Untuk episode 2 ya, ngobrol-ngobrol dengan Mas Ian Purba ini sangat menarik, tapi saya harus akhiri ya. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan saya ya di episode 2 kali ini. Kalau nanti suatu saat diundang lagi dengan pembahasan yang lain, bersedia ya? Insya Allah siap. Oke. Sehat-sehat untuk Mas Ian Purba dimanapun berada ya. Bertambah berkah ya untuk apapun yang sedang dilakukan. Semoga berkah rezekinya, berkah usianya ya. Salam untuk keluarga ya. Siap. Kita ketemu lagi di DP Artist Developer episode ketiga. Saya Diki Mahendra pamit. Saya Ian Purba dari Panji FM. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.